Oke teman-teman semua, kita langsung saja pada inti dari pembahasan video kali ini tentang pemupukan tanaman lada. Dan ada salah satu teman kita yang bertanya bagaimana cara pemupukan tanaman lada, apalagi yang masih baru saja kita tanam seperti ini atau sekitar 1 minggu yang baru saja kita tanam dari tanaman merica. Semoga di video kali ini dari pertanyaan teman kita mungkin sedang menyimak di video ini, dari langkah awal kita menanam tanaman merica atau lada yang masih sangat muda seperti ini. Di sini terlihat seperti lingkaran kecil ya teman-teman, yang kita naikkan tanahnya keluar. Seperti ini modelnya. Nah, ketika kita melakukan pemupukan, kita santai saja teman-teman, karena ini langkah awal pemupukan dari tanaman merica atau lada yang baru berusia muda. Nah, kita berikan pemupukan, kita bisa menggunakan kohe kambing, bisa juga menggunakan dengan kohe ayam atau kotoran hewan petelur. Nah, jadi dengan cara melingkar seperti ini teman-teman, kita naikkan tanahnya keluar, kemudian kita taburi pupuk kandang ataupun kohe kambing. Kohe kambingnya bisa kita fermentasi, bisa juga tidak. Kohe ayamnya bisa kita fermentasi, bisa juga tidak. Tergantung teman-teman. Lebih bagusnya lagi kalau dari kohe atau kotoran hewannya itu kita fermentasi terlebih dahulu, baru kita menggunakan untuk melakukan pemupukan pada tanaman merica atau lada yang masih berusia muda seperti ini. Nah, dengan cara melingkar seperti ini teman-teman, setelah kita tabur pupuk kandang 3 genggam atau pemupukan yang secukupnya, karena ini baru proses pertumbuhan awal. Nah, di sini yang kita cari adalah bagaimana cara pertumbuhan ini normal untuk mengikuti tiang seperti ini teman-teman. Kita jangan tergesa-gesa melakukan pemupukan. Biasanya ada mungkin teman-teman melakukan pemupukan langsung memberikan pupuk kohe yang begitu banyak. Nah, itu juga bisa berpengaruh teman-teman. Nanti bisa hangus, terlihat hangus pada bagian daun muda ataupun daun yang seperti ini pada tanaman merica yang baru saja kita tanam. Jangan melakukan pemupukan terlalu banyak pemberian pupuknya. Mungkin teman-teman ingin melihat tanaman merica ini yang tumbuh subur dengan cepat, tetapi dengan pemberian pupuk yang berlebih itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman merica yang masih berusia muda atau baru saja kita tanam. Nah, jadi di sini teman-teman, setelah kita berikan pupuk dengan cara melingkar di luar dari batang dari tanaman merica seperti ini, ya mungkin ukurannya sekitar 1 jengkal, boleh juga kita buat lingkaran, tanahnya kita naikkan. Nah, kalau di musim penghujan ini, pada saat kita memberikan pupuk di bagian yang kita buat galian seperti ini, galian kecil. Nah, setelah kita berikan pupuk, tanah yang di luar ini bisa kita dorong masuk untuk melakukan penimbunan pada pupuk yang kita berikan tadi, agar pupuknya itu tidak hanyut di bawah hujan pada saat di musim hujan. Nah, terkecuali kalau di musim kemarau, tergantung teman-teman, bisa juga sekalipun di musim kemarau teman-teman bisa menimbun juga pupuknya, supaya nanti akar yang akan merambat itu lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkan pupuk kohe yang kita berikan pada saat pemupukan di langkah awal yang masih berusia muda pada tanaman merica yang seperti ini. Jadi di sini teman-teman, pada saat kita melakukan pemupukan awal, kita santai saja melakukan pemupukan dengan secara rapi. Kita membuat galian di luar, kemudian kita berikan pupuk kandang, dan kemudian kita timbun. Untuk pemberian pupuknya bisa menggunakan pupuk kohe, bisa menggunakan dari kotoran kambing, bisa juga menggunakan pupuk TSP, dan juga bisa menggunakan pupuk Ponska. Hanya saja ketika kita menggunakan pupuk kimia, jangan terlalu kebanyakan teman-teman, karena bisa mempengaruhi usia dari penanaman lada yang masih sangat muda seperti ini. Nah, ketika kita melakukan pemberian pupuk yang jenisnya kimia, jangan terlalu banyak. Kita boleh memberikan juga di bagian luar seperti ini, seperti pemberian pupuk kohe tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, sementara pada saat proses pertumbuhan tanaman lada seperti ini, kita jangan tergesa-gesa, karena ini ketika kita melakukan perawatan yang rutin, membersihkan rumput-rumput yang tumbuh, dan kemudian kita lebih terfokus memperhatikan tanaman merica yang masih sangat muda seperti ini, agar lebih cepat mengikuti tiang dengan cara proses perawatan yang seperti saya katakan tadi, jangan tergesa-gesa, karena ini
pasti akan dengan sendirinya akan mengikuti tiang. Nah, proses pada saat dia mengikuti tiang naik di tiang seperti ini teman-teman, itu nanti baru akan mengeluarkan cabang setelah dia mengikuti tiang. Mungkin tingginya sampai 2 meter atau 1,5 meter sudah mulai bercabang buah, karena ini yang kita tanam ini adalah bibit cacing teman-teman yang tidak memiliki cabang buah. Nah, setelah nanti tingginya 2 meter atau 1,5 meter, kemudian baru dia mengeluarkan cabang buah, otomatis nantinya kita akan melakukan penurunan. Pada saat tanaman mericanya itu lengket di atas sudah mempunyai cabang buah, itu nanti akan kita turunkan, kemudian kita buat galian dengan cara melingkar. Nah, ketika dengan cara melingkar tadinya kita turunkan dari atas tiang yang sudah tanaman merica ini sudah bercabang buah. Nah, di situ nantinya barulah kita genjot dengan pemupukan agar lebih cepat berbuah dan juga pasti pertumbuhannya akan lebih subur. Nah, jadi di sini teman-teman, pada saat langkah awal jangan tergesa-gesa ketika melakukan pemupukan. Santai saja. Ini juga pasti akan berbuah nantinya atau pasti bercabang. Nah, jadi dengan cara pemupukan yang saya sebutkan tadi ini, insya Allah dengan cara itu pasti teman-teman mendapatkan hasil tanaman merica yang sangat subur dan juga cepat berbuah. Nah, di sini teman-teman untuk tiangnya ini dari tiang yang berwarna putih di bagian isi dalamnya. Ini itu kalau di tempat kami itu dinamakan kayu bawang putih. Ini juga bisa tahan rayap teman-teman dan juga tahan terhadap tanah. Ini bisa bertahan sampai kurang lebih 20 tahun teman-teman, bisa bertahan pada saat kita lakukan penancapan pada tanah seperti ini. Ini kekuatannya juga bisa berpuluh-puluh tahun. Apalagi kalau kita mengirisnya itu ukurannya besar, dan memang pastinya ukurannya harus besar karena kalau kecil juga tidak bagus teman-teman, jangan sampai patah. Nah, jadi dengan jenis tiang ini itu dari jenis kayu putih yang disebut di daerah kami itu di Sulawesi kayu jenis bawang putih. Nah, di sini itu ada beberapa jenis, ada juga kaloju, ada juga kayu ba atau kumia. Nah, dari jenis yang saya sebutkan tadi, kaloju, kumia, kayu ba dan juga kayu bawang putih ini itu semuanya itu bertahan bisa berpuluh tahun teman-teman ketika kita menggunakan dengan untuk tajar dari tanaman merica ini. Dan pada intinya kita harus tetap melihat dosis penggunaan pupuk saat memberikan pupuk pada tanaman. Bukan hanya tanaman lada saja teman-teman yang perlu kita melihat dosisnya. Tanaman yang lainnya juga seperti itu. Melakukan pemupukan tanaman merica, tanaman lada yang masih sangat muda seperti ini, teman-teman boleh memberikan pupuk 3 kali dalam 1 bulan. Bisa juga memberikan pupuk kohe, kotoran hewan 2 kali dalam 1 bulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu tergesa-gesa ingin melihat tanaman itu subur, tetapi kita melihat juga dari usia yang sangat muda seperti ini, jangan memberikan pupuk terlalu banyak sehingga proses pertumbuhan itu tetap berjalan dengan normal. Nah, jadi di sini teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua pecinta tanaman lada. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.